habis ini habis ini kuputarkan video tolol ya, menurut aku ya, emang benar-benar tolol ya. Manusia diciptakan untuk berkembang biak atau apalah, nanti lihat aja, pelajari videonya ya. PA ya, saya paham ini mungkin hanya sekedar konten, tolong jangan direalisasikan ya, bahaya bos, bahaya. Coba nanti eksperimen deh yang punya pasangan khususnya laki-laki ya, kirim video ini ke cewek-cewek kalian ya, ini eksperimen terus reaksinya macam mana, oke? Nanti kalau ada reaksi bisalah ke komen ke tempat saya atau DM ke tempat saya ya, ini eksperimen loh ya. PA ya, manusia itu bukan hewan ya, manusia itu dikaruniai otak, akal ya, pikiran ya, hati, perasaan ya, insting ya, penglihatan, hampir semua perfect ada pada manusia. Lah kalau ini diterapkan pada binatang mungkin iya ya, mau itu binatang kentu sampai 20 30 apa itu lawan jenisnya ya, punya anak banyak ya, nggak akan marah, kadang ada yang marah kok ya. Apalagi kalau manusia ini, kalau nggak marah ya dipertanyakan itu mana letak otaknya ya, di mana perasaan, di mana hatinya ya, agak diragukan itu apakah dia itu manusia atau tidak gitu ya. Ya, aduh, ya wes lah, kembali ke individu masing-masing ya. Resiko toh yang nanggung kalian juga. Saat di sini cuman ingin memperjelas, karma itu real, karma itu nyata. So jangan main-main dengan kehidupan ya. Orang yang sudah mau berusaha ke jalan arah yang baik dan benar aja sulit dan susah, apalagi ini mau bikin pola ya, akhirnya akan nyungsep dengan sendirinya ya. Mudah-mudahan Oke, I love you too sayang. Bye. Gue gak ngerti, Mesh. Lu punya cewek cantik, pinter, setia, kenapa lu masih selingkuh? This guy. Oke, kenapa? Nih, Man, gue bilangin ya. Orang tuh biasanya salah paham soal selingkuh. Eh? Nih, kita mulai dari secara biologis lah. Laki-laki itu tidak didesain cuma untuk satu pasangan doang. Oke. Dari zaman dinosaurus nih, tugas cowok tuh cuma dua. Hidup, berkembang biak. Itu kenapa sperma kita jutaan. Sebaliknya, kalau sama cewek, mereka cuma bisa hamil satu anak. Max 2 kalau kembar. Ya nggak, sayang? Tapi kan lu nyakitin cewek lu. Jangan salah. Gua itu selingkuh supaya pacar gua bahagia. Nih, lu bayangin ya, kalau semua masalah gua tumpahin ke dia, capek dong jadi toxic relationship-nya. Makanya itu namanya delegasi tugas. Oh, baik banget sih kamu. Jadi lu selingkuh demi hubungan yang sehat. Nah, itu dia paham. Lu jenius, Mesh. Bener. Terus kenapa menjadi selingkuh? Ya, kita semua udah dewasa di sini ya. Aku mau, kamu juga mau. Dan ya asal ceweknya nggak tahu, nggak ada yang dirugikan kan? No problem. Cewek itu butuh stabilitas, cowok butuh variasi. Gila. Sama ini gue pikir selingkuh tuh jahat. Itu karena lu mikir pakai perasaan, Man, bukan pakai logika. I love you, babe. Oh, I love you too, babe. hari ini 1 Maret, awal bulan Maret, di beranda saya ini banyak kelakuan bangsat yang muncul di beranda saya ya. Yang ibu persit kentu dengan 13 bawahan suaminya lah di Jaya Wijaya, ini di Cianjur, walah. Yang saya prihatin kayak gini, ini cewek kan pakai hijab gitulah, pakai kerudung, mbak yo sopan santun dikit napa gitu lah. Malulah minimal sama kerudungnya gitulah ya, biar kelihatan suwangar gitu, biar kelihatan jos gitu. Alah. Nanti ya habis ini tak putarkan video fullnya ya. Saya mau ketawa, sebenarnya mau bilang asu pekok ini ibu persit ya. Ini saya tujukan ke ibu persit yang ada di Jaya Wijaya ini ya. Diduga kentu dengan 13 anggota dari bawahan suaminya. Ibu persit kok pekok ini, pekok ya. Ini ya anak kecil ya, jangan ditiru ya kata-kata Mama D ini ya. Ini konten khusus dewasa ini ya. Apa? Merasa sok cantik? Merasa sebagai atasan ya. Saya coba pelajari lebih dalam isi otak ibu persit ini ya. Jaya Wijaya kampungnya kan kotanya tuh kota kecil gitu. Ketika dia seolah-olah awal-awal kita kayaknya nih kayak gini, main-main, ada respon, diajak gitu main lagi, jadi kayak ketagihan gitu ya. Kalau hiper, saya pastikan dia nggak hipersek, nggak. Cuman itu kayak merasa dia itu kan atasan dari karyawan bawahan suaminya ini ya, terus merasa coba-coba kok nyaman, enak ya, kok gini aja diajak gini kok lebih dari suami ya, dia rasa penasarannya lebih gede, jadi itu coba yang lain, coba kok tambah ketagihan gitu ya. Saya pastikan dia bukan hiper ya, ribet ini ya. Aduh, dasar pekok gitu ya. Sekarang kalau sudah kayak gini ya saya udah melihat tuh kualitas ya, para aparat kita itu ininya itu belum ada jiwa-jiwa nasional untuk negara, jiwa-jiwa kepedulian dengan sesama itu masih kurang ya. Ya bolehlah sama warga sipil mengkritik ASN atau aparatur negara gitu ya. Ya ini. Wah, Lady Diana kalah pun ya. Whitney Houston pun kalah ya.
ini rekam jejak ya, nanti anaknya ke depan itu seperti apa ya. Dan saya pastikan ini nanti kalau mau cari jodoh lagi agak sulit ya. Kalau memang sudah jadi ibu persit, kalau malah agak berpikir waras gitu. Kalau memang dia hiper istilah kata seperti itu ya, cari solusi yang lain sehingga tidak menjatuhkan nama suaminya, keluarga besarnya maupun institusi TNI tersebut gitu ya. Ya, jangan merasa sok cantik, coba sama ini mau. Sebetulnya saya melihatnya itu dari rainya itu yang kayak gawatel itu ya. Kalau memang ini benar ya, itu cuman rasa penasarannya gede gitu. Kalau hiper enggak, ya. Ya itu dia mau, apalagi umurnya masih 26. Saya pastikan ya, masih doyan-doyannya itu. Ya, apalagi dia punya status lebih tinggi gitu. Aduh, tapi tololnya nggak ketulungan ini ibu persit nih. Inilah skandal terbesar TNI yang terungkap di bulan Februari 2026. Batalion Infanteri 756 WMS baru-baru ini menjadi sorotan publik lantaran 13 anggotanya terlibat perzinahan dengan satu ibu persit yang sama. Fadila Sasbila Nur Hamidin, istri dari Serbu Agustian anggota Yonif 756, benar-benar membuat kita melongo atas kelakuannya. Bayangkan, saudari Fadila melakukan hubungan layaknya suami istri dengan junior dan anggota suaminya, mulai dari Prada Pratu sampai Serda. Konyolnya lagi, dari kronologi yang beredar, rata-rata perzinahan tersebut dimulai karena Fadila yang menggoda terlebih dahulu. Yang lebih membagongkannya, kejadian ini sudah berlangsung sejak 2025 dan baru terungkap di bulan Februari 2026. Jelas Serbu Agustian mengetahui hal ini sangat murka dan langsung melaporkan istri serta 13 anggota lainnya ke polisi militer. Untuk sementara kasus ini masih dalam penyelidikan polisi militer dan 13 anggota yang terlibat terancam dipecat dari dinas militer. Kuasa hukum Ibu Tiri Nizam Syafi Ibu tegaskan, Tiri dari Ibu RS Tiri ini adalah korban. sebenarnya dia adalah Oke, mau tidur malam nih, lihat video kayak gini. Ini pengacaranya kasus Ibu Tiri itu ya, yang aniaya anak. Ini saya melihatnya pengacara seperti pengacara NM yang akhirnya akan menjebloskan kliennya sendiri lebih dalam, lebih lama dalam menjalankan masa penahanan. Terus itu aja yang aku lihat. Tadi Anda komentar apa? Kayaknya tempat rumah kita tuh tempat pulang orang-orang. Yang maksudnya? Yang maksudnya kayak mengenang masa-masa dia main sama keluarga kita. Terus ketika dapat masalah banyak yang Sini. Kayak bagikan rumah kita tuh tempat ternyaman gitu. ya kayak tertawa lepas. Oh gitu. Yes. Oh ya, ini real kok ya. Ini real ya. Nggak tahu, meski rumah saya ini ya, kalau kalian dari luar kusem berjamur, tapi itu banyak orang yang senang kembali ke sini ya. Dulu aja teman saya ya, kalau dulu ketika SMA masih bagus lah rumah saya ya. Selama 7 tahun itu ya, teman saya tuh udah lulus itu ya, 7 tahun tuh setiap lebaran tuh pasti datang ke saya. Terus nanti jemput saya main kemana, ke rumah teman-teman ya. Itu hampir 7 tahun. Nah ketika ada teman saya gitu ya, akrab ya, ketika ya pernah main ke sini beberapa kali, tapi setelah mungkin sibuk dengan kerja atau keluar kota gitu, kalau mendapat masalah atau problem itu pasti larinya ke sini. Entah teman saya ya, entah teman anak saya ya, ibu saya pun juga loh, teman ibu saya, anak saya, adik saya itu ya, nggak tahu ada apa dengan rumah saya. Meski sekarang tampaknya itu kayak gini ya, tapi itu kayak ya itu seperti yang diomongkan anak saya itu ya. Tapi ingat, ketika ada yang punya pegangan ke rumah saya pasti akan terasa panas ya. Tahu kan apa yang saya maksud pegangan ya? Cukup dulu ya, ini wajah lelah saya ini habis naik kereta ini. Jangan tuh Mas Paulo. Buat yang belum familiar, Syarifah Suraida ini adalah istri dari Gubernur Kalimantan Timur. Nih, istri Gubernur Kalimantan Timur gitu ya. Mudah-mudahan dengan outfit mewah atau pakaian nyentriknya itu nggak ada dana dari korupsi gitu ya. Ingat juga Bu, Anda itu sebagai istri gubernur jadi sorotan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum bisa makan enak gitu ya. Ya harap dikurangi aja deh Bu outfit yang seperti itulah ya. Saya paham itu untuk membranding Anda ya.
ya setidaknya lebih pedulilah ke rakyat kecilnya daripada mementingkan diri atau branding dirinya dengan outfit yang seperti itu. Ya kalau mungkin outfitnya tidak terlalu mahal sih nggak masalah bagi saya ya. Yang penting prioritaskan rakyat Bu, karena Anda itu sebagai ibu gubernur gitu ya. Melihat seperti ini sedih juga ya, meski saya dulu tidak mendukung Pak Prabowo Gibran gitu ya. Di luar negeri seolah-olah itu Pak Prabowo tidak ada nilainya, tidak ada harganya sih. Ya ketika di Inggris di demo kriminal bla 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 gitu. Ada itu cari videonya. Ketika aja Prabowo kunjungan di Inggris, hinaan kunjungan di Inggris itu seperti apa. Nah ini bersama Donald Trump gitu. Dan lihat ekspresi Donald Trump sambil senyum kayak mengejek gitu lah. Terus lihat juga ekspresi Pak Prabowo kayak bingung, sebetulnya kayak mau menangis beliau ini. Ya sedih juga ya. Makanya toh besok lagi kalau pemilihan presiden mulai berpikir waras ya, negara kita presiden itu tidak memimpin hanya negara Indonesia doang. Maksudnya nanti ada kunjungan ke luar negeri, bagaimana sikap beliau di luar negeri, bagaimana hubungan bilateralnya sama luar negeri, itu juga harus dilihat. Jangan hanya di otak kalian ketika mendukung menang entah dengan cara apapun, yang penting menang. Adanya seperti ini sampai di framing Prabowo macan Asia, tapi faktanya seperti ini. Kan kasihan Pak Prabowo-nya gitu ya. Ya makanya ngefans boleh, mendukung boleh, tapi jangan di framing terlalu berlebihan gitu ya. Macan Asia ya. Iya mungkin macan Asia ketika di negara barat lempeng kayak gini ya, itu sakit loh, itu hati Pak Prabowo itu sakit itu ya. Kalau dia bisa berkata seperti ini, saya di mata negara barat kayak gini kan seperti hanya untuk memegang stop map ya, padahal di mata keluarganya mungkin dia dihormati, disegani gitu ya. Tapi ini ya, ini buat Bani 58 ya, tetap support presiden pilihan kalian ya, dukung, jangan hanya berpaling mencari keuntungan masing-masing. Banyak itu sekarang ya di TikTok, ketika dulu menggebu-gebu mendukung Pak Prabowo, sekarang apa dengan permainannya sendiri ya. Karena saya pastikan dia itu merasa malu dan kecewa terhadap kinerja Pak Prabowo dan Gibran, ya enggak ya. SS ya Mbak, komenan si Bapak NS gitu, Bapak kandung gitu ya. Saya tuh sudah melihat ini orang di kehidupan realita ini ya, playboy cap kacang ya, playboy cap kacang ya. Baca yang itu, ketika ada yang memberitakan dia nikah 12 kali, di situ dia menjawab apa? Kok dilebih-lebihkan setengahnya, berarti kan otomatis 6 kali dong ya. Aduh, ini banyak kok di realita kehidupan tuh banyak. Kenapa? Karena hanya menggunakan sistem nikah siri gitu. Jadi ketika terjadi kenapa memutuskan untuk menikah siri, nanti ketika ada masalah sudah kelar. Kalau kamu udah talak, saya talak, udah urusan kelar, urusan suami istri. Beda cerita sama yang nikah sah, nanti urusannya ribet ya. Nanti kalau mau mengajukan perceraian gitu ke pengadilan agama, si salah satu pasangan itu tidak bisa terima, ya itu akan mengulur waktu, akan bikin capek, lelah, capek badan, capek pikiran, karena urusan nggak kelar. Ya ini kenapa orang banyak memutuskan untuk menikah siri ya, dengan cara-cara seperti ini sebagai contoh ini ya, nyoblos sana nyoblos ini ya. Belum tentu nanti dia hanya berkata nikah siri, padahal cuman ya tinggal satu atap, nanti berstatementnya nikah siri. Banyak ini di realitas seperti ini ya. Jadi stoplah kalian bagi perempuan ya, agak waras sedikit lah dalam berpikir gitu. Hanya masalah Feli Lafonte gitu ya. Ya kalau misalnya hyper gitu atau belum bisa mengontrol Itilia Lamosenya, belilah ya yang itu mirip Pak DPR ya, Black Mamba itu ya, malah nggak terlalu apa itu namanya, terlalu pikiran gitu ya. Kalau yang hidup kan nanti memberi makan, membikinkan kopi atau apalah ya. Jadi ya, ini buat wanita-wanita khususnya janda yang mungkin sudah berkali-kali menjanda ya, jangan hanya berburu ke Itilia ke Feli Lafonte aja dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Itu di situ banyak problem-problem yang harus dihadapi ya. Meskipun kalian janda pula ya, dalam kehidupan itu ada problem-problem yang harus dihadapi. Nah, ini kalau kamu hanya ingin memburu Feli Lafonte, kenikmatan sesaat ya, yang akhirnya berujung-ujung mengakibatkan pusing ya, beli itu solusi. Udah dikasih solusi sama Bapak anggota DPR kemarin ya, Black Mamba, oke? Ini habis tak marahi. Tadi main tanah itu di situ. Hujan, disuruh ngiyup malah nangis ya. Dengerin mama. Oh, isen. Kalau hujan ya, minggir dulu. Nanti kalau udah nggak hujan baru main lagi ya. Nanti kalau mainnya sambil hujan-hujanan nanti sakit, batuk, panas. Itu tangannya disuntik sama bu dokter. Nanti tidurnya di rumah sakit. Yang nungguin mama nggak bisa kerja. Adik ngerti nggak? Enggak. Makanya jangan hujan-hujanan.
Kasihan mama nanti kalau nggak bisa kerja, nggak bisa beli susu, nggak bisa beli baju baru. Nanti kalau udah nggak hujan main lagi, oke? Ngeyelit gede-gede ke. Ini kadang anak itu perlu dikasih pemahaman yang agak panjang supaya dia itu bisa berpikir gitu. Dampaknya apa ketika dia tuh melakukan hal sesuatu yang merugikan dirinya sendiri, bisa merugikan dirinya sendiri. Yang penting gak mau jawab pelan. Yang penting boleh ngadek. Ada sawang kue elek tenan. Elek belum mandi. Alam. Yang penting apa sih ki? Ki lo ada mama lihat lo. Mama yang lihat lo. Yang penting. So koyo ngene model. Nih, gue mau buka sedikit kasus huru hara skincare ya. Ini kan dia di awal putusan 11 tahun penjara, dia tersenyum. Kamu tahu arti senyuman dia? Dia rela menutupi gembong-gembongnya dengan harapan ketika dia nanti masuk, dia bisa mengurus atau memberi money kepada anak-anaknya atau pihak manajemennya. Tapi sekarang apa sayang? Ada kabar kan? Jangankan menanyakan kabar, menjenguk aja pun tak pernah. Sekarang udah paham kan? Ini bagi keraknya Lemon ya, yang dulu menghajar Mbak Fitri ya. Ketika Lemon dulu masuk, Mbak Fitri pasang badan ya, menjaga anak-anaknya, merawat anak-anaknya ya. Kalian hajar. Sekarang itu yang kalian anggap apa, pahlawan skincare mana? Tanya tuh dari pihak Nikita ya, apakah dia tanyakan kabar, apakah dia menjenguk, apakah dia peduli pas sama anak-anaknya? Sekarang mulai berpikir waras ya. 2026 ya, aku dikasih mandat sama ibuku, suruh apa ya, angon bebek. Konangan bebek dan suruh jaga nanti kalau ada kucing yang menerkam ya, suruh angon bebek. Kan Ibu Mega diwawancara sama Kik Endi ya, konsep politiknya yang sedang dibahas ini yaitu, lu belum pernah mengalami, gue udah pernah mengalami, lu belum pernah merasakan, gue udah duluan merasakan. Itu jadi saya mengartikan senyuman Ibu Mega itu santai. Tokoh ini kadang dipuja, kadang dimaki, kadang dikhianati. Nah, pada saat-saat Anda membaca mungkin atau menonton Ibu Mega tanda kutip dizolimi, sebagai kakak bagaimana perasaan Anda? Anda pernah nggak bilang udah berhenti aja deh jadi presiden? Berhenti aja. Bagaimana perasaan Anda? Soalnya kita udah biasa sih ngalamin begitu-begituan tuh. Udah makanan sehari-hari lah. Dari dulu jadi anak presiden juga begitu. Tidak ada satu kata pun saya membalas. Anda merasa dikhianati nggak? Saya nggak perlu ngomong lagi lah, pengkhianatan itu sering kali terjadi pada saya. Tidak sekali, dua kali. Saya lihat tidak ada situasi apa-apa selain memang membuat posisi, menciptakan seperti posisinya dizolimi. Kita berdua tidak pernah menjalimi orang lain loh. Hidup kita ini sepanjang hidup dizolimi orang terus. Kita dizolimi sama Pak Harto saja pun kita tidak ada dendam sedikit pun. Jadi kehidupan kami sepanjang hidup sampai sekarang tetap dizolimi orang lain. Tapi tidak pernah sekalipun terbentik di dalam hati kami berdua akan menzolimi orang lain. Bagaimana Anda bisa memaafkan orang-orang yang menganiaya keluarga Anda dan Anda? Itu gampang. Tergantung kepada kita, doa kita ke atas. Kalau saya berdoa ke atas, selalu saya minta pada yang di atas, berikan saya hati yang bersih, berikan saya sifat-sifat ilahimu. Happy ajalah penyanyi salalalala, cuek-cuek ajalah, oh salalala. Happy ajalah penyanyi salalalala, cuek-cuek ajalah, oh salalala. Santai, ku datang santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai, di pantai santai. Ku datang santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai, di pantai. Coba, jika Nikita Mirzani bebas, siapa orang pertama kali orang Wadidaw. Mulai merajut ya. Iya. Gini ya. Makanya ya, kalau mengikuti suatu kasus, cari titik permasalahannya di mana.
ya, jangan asal ngejeblak. Oke. Nih, ya meski keluarnya masih lama gitu ya, Nikita Mirzani kalau bebas orang pertama ya itu Batman Wati ya, itu pasti ya. Nanti nih saya kasih tahu ya sakitnya. Saya bukan fannya Niki ya, saya hanya pengamat huru hara skincare ya. Yang kalian sering bilang itu kerak-keraknya lemon itu bilang saya bayar saya gini, enggak ya. Karena fans orang yang kamu dukung itu dia tuh mudah terlena apalagi dengan adanya uang ya. Jadi dia iya aja karena di kebutuhan kesehariannya pun butuh ini ya. Jadi ketika ada yang mengiming-imingi proyek seperti itu ya akhirnya dia iyain aja. Sekarang baru tahu rasa kan. Saya sudah sering bilang ke ke kerak-keraknya lemon, hati-hati dengan Batman Wati ya. Itu mulutnya lebih berbahaya ya. Sekarang udah paham kan. Dan saya ingat pesan buat you akunmu Miss Gosip ya, ketika nanti Niki keluar dia tuh pasti juga akan cari kau ya. Entah lu mau merajut, itu kamu sudah masuk ke daftar listnya Nikita Mirzani ya. Hati-hati, persiapkan aja mentalmu. Wadidaw. Heboh Ibu Persib selingkuh dengan 13 anggota TNI gemparkan Jaya Wijaya. Ini ya, di Jaya Wijaya tepatnya kejadiannya ya. 13 anggota yang berkentu dengan Ibu Persib ini ya, kabarnya dipecat ya. Di situ berapa banyak ya yang menjadi korban dari si Ibu Persib Pekok ini ya. Kalau memang sudah pada berkeluarga, di situ ada anak dan istri yang tadinya mungkin si suami hanya tulang punggung, akhirnya apa ya, ekonomi akan runtuh ya. Gini, saya sudah sering berpesan dari dulu ya, ini nanti ke depan banyak ya ASN atau aparatur negara ataupun bahkan ekonominya yang menengah maupun menengah ke atas sedikit, ini nanti banyak yang akan berjatuhan dengan peristiwa-peristiwa yang konyol. Contoh seperti ini ya. Ya, nanti masih banyak lagi ke depannya. Entah nanti ada guru yang macam mana, itu ada dari pihak guru juga ada. Banyak nanti dari para pejabat juga ada ya. Jadi buat kalian yang para istri, istilah kata kayak yang saya sebut tadi, ASN ataupun aparatur negara ataupun TNI atau polisi ya, jangan terlalu bergantung kepada suami. Mulailah hidup mandiri ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini akan terjadi. Saya masih baik nih ya, saya melihatnya seperti itu ya. Dan usahakan untuk memperkuat mental ya. Karena apa? Yang tadinya damai-damai saja dengan pasangannya, ketika ada berita seperti ini otomatis kan kaget, shock ya. Yang kena dampak juga nanti keluarga besar ya. Kuatkan mental kalian nanti ke depan tuh banyak hal-hal yang seperti ini. Gak hanya di kubu TNI aja ya.